Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Niatkan sedekah itu banyak niat. Jangan satu niat. Karena kita diperbolehkan untuk memperbanyak niat dalam satu ibadah yang kita lakukan. Dan itulah yang disebut dengan ta'addud fit niat, poligami di dalam niat. Dan salah satu di antara yang kita lakukan ketika kita mempoligami niat, jadikan niat kita sedekah itu bukan hanya satu. Sedekah, Pak. Selain itu bermanfaat untuk kita, jadikan itu salah satu niatnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya, maaf kalau saya cerita, saya kalau sedekah setidaknya 3 niat. 1, untuk menjadikan saya tidak menyesal, karena salah satu penyesalan orang di akhirat itu tidak bersedekah. 2, untuk menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lampau, yang saya tidak ingat dan kemudian yang saya ingat. 3, saya niatkan untuk ibu saya yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya sedekahnya anak kepada ibunya yang telah meninggal dunia disebutkan dalam hadis sahih itu sampai kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Perbanyaklah niat di dalam kita bersedekah, dan salah satu niatan sedekah itu untuk menghapuskan dosa kita. Antum tahu ikhwan apa bedanya tobat dengan istighfar? Apa bedanya tobat dengan istighfar? Beda antara tobat dengan istighfar. Kalau tobat, dia menyesali dosa yang telah lampau, itu namanya tobat. Kalau istighfar, menyesali dosa yang telah lampau dan menjaga kita dari dosa yang akan datang. Makanya beda antara kemudian tobat, kemudian dengan kita kemudian beristighfar kepada Allah. Makanya tobat, salah satu perkara yang paling Allah cintai adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang berikutnya, kalau dosa kita berkaitan tentang hak manusia, tidak bisa dihapuskan dengan sekali kita bertobat. Datangi orangnya, sampaikan kepadanya bahwasanya kita pernah melakukan dosa ketika kita mengambil haknya, hak kehormatannya, hak kemudian kehormatan namanya. Maka kalau kita kemudian melakukan dosa berkaitan hakul adami, tidak akan pernah ditebus hakul adami sampai kita meminta keridhaan darinya. Dan itulah yang kita lakukan. Ada banyak adab yang lainnya. Ada namanya sholat taubat, dan itu termasuk salah satu sholat yang kemudian disunahkan ketika kita bertaubat. Ada kemudian kita bertaubat meninggalkan tempat kita yang dulu menjadikan kita melakukan dosa dan yang lainnya. Tapi setidaknya karena keterbatasan waktu, kita cukupkan apa yang kita sampaikan. Tapi sesungguhnya penting untuk kita ketahui bersama, Allah itu mencintai kita bukan karena rukuk dan sujud semata, tapi Allah mencintai kita ketika kita bertobat dari dosa kita. Tobat terbagi menjadi 2, tobat mutlak dan tobat muqayyad. Tobat mutlak adalah tobatnya kita dari semua dosa ketika kita mengatakan faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Ada tobat yang kedua yang disebut dengan tobat muqayyad. Tobat ketika antum ingat satu dosa, lalu kemudian antum menyesali dosa itu, lalu itulah yang disebut dengan tobat muqayyad. Kalau kita hari ini tidak ingat dosa kita, maka tobatlah kita dengan tobat mutlak. Tapi kalau kita ingat dosa besar kita, maka bertobatlah kita dengan tobat muqayyad. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung bukan hanya karena sholatnya dan puasanya, tapi menjadi orang yang beruntung karena nilai tobat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi walinya Allah di tengah keramaian, dan jangan menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Moga-moga dengan kita menyampaikan ini kita takut sama dosa dan menjadi walinya Allah di tengah keramaian, serta menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Karena yang paling bahaya bukan orang yang minum khamar semata. Yang paling bahaya bukan hanya orang yang berjudi, tapi yang paling bahaya adalah orang yang seakan-akan dia walinya Allah di tengah keramaian, tapi ketika sepi dia melanggar semua dosa dan kemaksiatan ketika merasa aman dari pandangan manusia. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Pembawa acara sudah menyampaikan 5 menit lagi, dan itu pun sudah 15 menit yang lalu. Jadi saya harus menjaga perasaan beliau, kalau tidak nanti saya harus bertobat dari beliau. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya ini kajian panjang, tapi qadarallahu ma yasha, keterbatasan waktu jualah yang membatasi kita. Semoga Allah memudahkan kita bertobat, dan semoga Allah menghindarkan kita dari satu penyakit yang disebut dengan taswifun, orang yang suka melambatkan tobat ketika dia melakukan dosa.